Sekarang mari kita sama-sama membuka Ester pasal yang ke-10. Ini merupakan satu pasal mungkin yang paling pendek di dalam seluruh kitab suci karena hanya terdiri dari 3 ayat. Ya, Ester pasal yang ke-10 ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Ya. Ester pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Nah, kita akan sama-sama perhatikan 3 ayat ini lalu kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Saya bacakan sekali lagi 3 ayat ini untuk Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Maka Raja Ahasveros mengenakan upeti atas negeri dan daerah-daerah pesisir juga. Segala perbuatannya yang hebat serta gagah dan pemberitaan yang seksama tentang kebesaran yang dikaruniakan Raja kepada Mordekai, bukankah semuanya itu tertulis di dalam kitab sejarah Raja-Raja Media dan Persia? Karena Mordekai, orang Yahudi itu menjadi orang kedua di bawah Raja Ahasveros dan dia dihormati oleh orang Yahudi serta disukai oleh banyak sanak saudaranya sebab ia mengikhtiarkan yang baik untuk bangsanya dan berbicara untuk keselamatan, atau di dalam kata yang lebih tepat ya, berbicara untuk damai sejahtera, untuk shalom bagi semua orang sebangsanya. Demikian firman Tuhan yang kita baca dari Ester pasal yang ke-10. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sekali lagi bersyukur ya Tuhan. Hari ini kami semua boleh berkumpul dan kami boleh sekali lagi beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang berbicara kepada satu persatu dari kami. Berkati dan juga urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan sebagian daripada firman Tuhan untuk semua jemaat boleh dengar. Kiranya Tuhan sudi sekali lagi layakkan dan kuduskan bejana tanah liat yang rapuh dan retak ini untuk Tuhan pakai demi kemuliaan Tuhan. Kami menyerahkan untuk semua orang yang ada di dalam tempat ini, orang-orang yang duduk di sekitar kami maupun diri kami sendiri dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang jamah dan Tuhan yang sentuh dengan firman Tuhan dan dengan cinta kasih daripada Tuhan sendiri. Terima kasih sekali lagi Tuhan, kami serahkan untuk jam pemberitaan firman Tuhan ke depan. Kiranya Tuhan yang dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami dan Gembala kami yang setia, kami berdoa dan kami mengucap syukur sedalam-dalamnya. Amin. Oke, Ester pasal yang ke-10 dan ini merupakan akhir dari seluruh kitab Ester. Kita hanya akan membahas Ester pasal yang ke-10 di dalam 2 poin besar, yaitu pertama adalah kekuasaan dari Raja Ahasveros. Lalu yang kedua, kita akan melihat kekuasaan dari Mordekai. Dan setelah itu selesai. Ya. Ini meskipun cuma 3 ayat, tidak berarti bahwa khotbah hari ini hanya 15 menit. Ya, kita masih akan bahas khotbah ini di dalam kelimpahannya, begitu kira-kira. Ya. Mari kita sama-sama sekali lagi memperhatikan Ester pasal yang ke-10 dan kita akan masuk ke dalam poin yang pertama tentang kekuasaan Raja Ahasveros. Ester pasal 10 poin pertama, ayat pertama. Saya bacakan sekali lagi. Maka Raja Ahasveros mengenakan upeti atas negeri dan daerah-daerah pesisir juga. Nah, saudara, kalau saudara memperhatikan seluruh pergumulan di dalam kitab Ester, pergumulan Ester dan juga pergumulan Mordekai sendiri, di mana mereka di awal adalah orang-orang yang sangat-sangat kecil, orang-orang yang pinggiran, lalu akhirnya mereka mendadak naik sebagai orang-orang yang sangat penting di dalam istana Raja Ahasveros. Ester menjadi ratu dan kemudian Mordekai juga menjadi orang yang menggantikan Haman dan seluruh orang Israel, seluruh orang Yahudi mereka mendapatkan keselamatan. Maka sepertinya ini merupakan satu akhir cerita yang sangat indah. And they live happily ever after. Mereka bahagia selama-lamanya. Ya, tetapi saudara, waktu kita melihat Ester pasal 10 ayat yang pertama tentang Raja Ahasveros, maka ternyata apa yang kita pikirkan bahwa ending dari kitab Ester itu akan berakhir bahagia, tentu saja ada aspek bahagianya. Tapi waktu kita membayangkan bahwa ending dari kitab Ester itu akan merupakan satu kehidupan yang tidak ada air mata dan tidak ada duka cita untuk orang-orang Yahudi, maka sebenarnya tidak demikian. Karena kalau saudara melihat Pasal 10 ayat yang pertama, di mana di sana dikatakan bahwa Raja Ahasveros itu mengenakan upeti, tax atas negeri dan daerah-daerah pesisir juga, itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan bahwa sebetulnya di dalam kerajaan Persia tetap yang paling berkuasa itu adalah raja yang kafir itu, Raja Ahasveros. Nah, saudara mesti mengingat,
khotbah minggu lalu, bahwa identitas satu orang itu ditentukan oleh 3 hal. Pertama apa? Pertama adalah bangsanya itu merupakan sumber dan identitasnya. Lalu yang kedua adalah tanah di mana dia tinggal beserta dengan bangsanya itu, ya, dan juga adalah Allah yang berkuasa atas orang dan juga bangsa tersebut. Jadi Allah, dewa-dewa, lalu kemudian satu bangsa dan juga tanah milik bangsa tersebut merupakan 3 hal yang sangat penting di dalam tempat itu. Nah, pada waktu kita memikirkan bersama-sama tentang orang-orang Yahudi di dalam kehidupannya, di dalam kitab Ester, maka kita menemukan meskipun mereka sebagai orang Yahudi, mereka adalah God's people. Mereka tinggal di mana? Mereka tinggal di dalam satu tanah yang asing, yang meskipun asing, betul Tuhan sudah memberkati mereka dengan sedemikian rupa. Tetapi pada waktu Tuhan itu akan memberkati bangsanya di dalam tanah tertentu dengan sepenuh-penuhnya, maka Tuhan akan mengutus atau Tuhan akan pakai satu orang menjadi raja untuk membereskan dan untuk mengarahkan hati seluruh bangsa itu beribadah kepada Tuhan. Ya, itulah kenapa kalau saudara membaca kitab Raja-Raja, maka berkali-kali orang Israel itu jatuh ke dalam dosa. Karena apa? Karena raja yang memimpin mereka itu adalah raja yang tidak takut akan Tuhan. Sehingga seluruh bangsa itu jatuh ke dalam dosa. Kalau saudara membandingkan dengan kitab Hakim-Hakim, semua orang-orang Israel mereka berperilaku dan mereka hidup sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Karena apa? Hakim-Hakim mengatakan karena tidak ada raja yang takut akan Tuhan yang memerintah atas mereka. Jadi sekali lagi ya, pada waktu Tuhan akan memberkati bangsanya, Tuhan akan memberkati umatnya di tanah yang dia berikan, maka instrumen yang Tuhan berikan itu adalah Tuhan kasih satu raja yang saleh, satu raja yang dikatakan sebagai the man after God's own heart, raja yang berkenan di hati Tuhan. Sehingga kalau saudara membaca sekali lagi kehidupan orang-orang Yahudi di tanah Persia, dan hari itu mereka diperintah masih oleh Raja Ahasveros yang kasih teks, ini menunjukkan apa? Well, meskipun mereka kehidupannya sudah mulai stabil, mungkin ada keamanan, mereka tidak lagi diburu dan seterusnya, tetap yang paling tinggi adalah Raja Ahasveros. Dan kalau Raja Ahasveros itu adalah pemilik kedudukan paling tinggi secara politik, maka jangan mimpi bahwa kedamaian dan seluruh hidup yang baik ini akan berlangsung selama-lamanya. Karena apa? Karena rajanya itu adalah Raja Ahasveros. Nah, di sini ayat pertama kita melihat bagaimana Ahasveros itu kasih teks, memberikan upeti untuk semua wilayah. Nah, saudara bandingkan Ester pasal pertama dengan Ester pasal yang kedua ayat yang ke-18. Ya, kita coba lihat sama-sama. Ester pasal yang kedua ayat yang ke-18. Nah, ini adalah satu pasal yang menggambarkan sukacita raja ketika dia memperoleh ratu yang baru. Ketika ia mendapatkan Ester sebagai ganti dari Ratu Vasti. Saya bacakan ayat ini untuk Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Kemudian diadakanlah oleh Baginda Ahasveros suatu perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya. Yakni perjamuan karena Ester yang baru jadi ratu, dan Baginda menitahkan kebebasan pajak bagi daerah-daerah serta mengaruniakan anugerah sebagaimana layak bagi raja. Jadi kalau saudara bandingkan Ester pasal ke-10 dengan Ester pasal yang kedua. Di dalam Ester pasal yang kedua, ketika Ester baru saja diangkat menjadi ratu, maka hal pertama yang diadakan oleh raja adalah dia membebaskan semua teks, semua upeti, semua pajak untuk seluruh daerah kekuasaannya. Ya, karena apa? Raja sedang bersuka cita, dia lagi happy, saudara. Tapi kalau sudah lihat Ester pasal ke-10 ayat 1, sekarang setelah semuanya beres, Ester masih jadi ratu, apa yang terjadi? Ya tetap ada yang namanya teksnya balik lagi, gitu. Ya, jadi yang namanya hidup, ya berlangsung lagi seperti semula. Ini masih kekuasaan Raja Ahasveros. Jangan mimpi inilah tanah perjanjian yang betul-betul penuh dengan susu dan madu yang tidak ada air mata dan penderitaan. Enggak, hidup masih terus berjalan di bawah kekuasaan Raja Ahasveros. Dia masih kasih teks untuk kita semua. Sudah lain dengan apa yang terjadi di dalam Ester pasal yang kedua.
Nah, selain raja ini memberikan teks, maka sudah perhatikan satu frase yang sangat penting sekali yang menunjukkan bagaimana Raja Ahasveros pada waktu dia memberikan teks itu seakan-akan dia adalah satu raja yang menguasai seluruh isi dunia, dan itu sekali menunjukkan apa? Menunjukkan berapa berkuasanya raja ini. Sehingga orang-orang Yahudi yang tinggal di Persia itu hanya merupakan satu komunitas kecil dari kekuasaan raja yang sedemikian besar. Sudah perhatikan ya ayat 1 ini. Sekali lagi saya bacakan. Raja Ahasveros mengenakan upeti atas negeri dan daerah-daerah pesisir juga. Jadi Raja Ahasveros kasih teks kepada the whole land and kepada coastland. Land and coastland. Sekali lagi, kita mau coba lihat apa sih signifikansinya ayat ini. Ya. Waktu kita membaca satu frase di dalam satu ayat kitab tertentu, kita mesti coba belajar bandingkan frase ini pernah dipakai di mana, di dalam bagian-bagian lain dari Perjanjian Lama. Dan kita akan coba bandingkan ya Ester pasal 10 ayat 1 dengan satu ayat di dalam kitab Yesaya. Ya, kita coba sama-sama lihat Yesaya 42 ayat yang keempat. Yesaya 42 ayat yang keempat. Oke, saya bacakan. Ia sendiri, ini janji tentang Mesias. Janji tentang Mesias yang berkuasa. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi, segala pulau mengharapkan pengajarannya. Nah, apa hubungannya Yesaya pasal ke-42 ayat 4 dengan Ester pasal yang ke-10 ayat 1? Nah, kita coba lihat satu slide lagi, slide yang saya kirim tadi Pak. Nah, ini hubungannya, Saudara. Ya, hubungannya adalah ini. Sekali lagi ya, Ester pasal 10 ayat ke-1 bilang bahwa Raja Ahasveros mengenakan upeti atas negeri dan daerah-daerah pesisir. Ya, daerah-daerah pesisir. Itu istilah dipakai. Tapi kalau sudah memperhatikan bahasa Ibraninya, kata pesisir itu adalah satu kata yang diambil di dalam bahasa Ibrani yang berbunyi adalah wayi. Ya, bahasa Ibrani adalah wayi, pesisir tersebut. Pesisir atau ya ini gitu, wayi gitu ya. Jadi dari kata dasar i maka ada kata wayi, daerah pesisir. Nah, saudara bandingkan ini dengan Yesaya 42 ayat yang keempat. Saya bacakan Yesaya 42 ayat yang keempat. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar, si Mesias tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Istilah pulau di sana itu adalah iyim. Masih dalam kata dasar yang sama, atau pulau atau pesisir. Jadi poin saya adalah, waktu kita bandingkan antara Ester pasal yang ke-10 ayat 1 dengan Yesaya 42 ayat yang keempat, kata pesisir dan kata pulau, meskipun Indonesia itu pakai dua terjemahan yang berbeda dari kata dasar yang sama, itu sebenarnya kalau saudara cek di dalam bahasa Ibraninya, itu pakai kata yang sama, tuh, pakai kata untuk pulau atau pesisir, dari kata yang sama, tapi diterjemahkan berbeda. Implikasinya apa? Implikasinya adalah pada waktu di sana dikatakan bahwa Raja Ahasveros itu berkuasa atas semua land, atas semua negeri dan semua daerah-daerah pesisir, maka gambaran Ahasveros dan kekuasaannya itu mirip dengan apa? Dengan kekuasaan dari Mesias yang Tuhan itu akan berikan. Karena Mesias di dalam nubuatan Yesaya juga dikatakan dia akan berkuasa atas seluruh bumi, atas seluruh negeri dan juga atas seluruh pesisir-pesisir. Jadi sekali lagi, waktu saudara memperhatikan Ester pasal ke-10 ayat 1, saudara akan mendapati meskipun orang-orang Yahudi itu tinggal di dalam Persia dengan satu kedamaian, dengan satu kemenangan. Mereka tidak lagi dikejar-kejar, but still kenyataannya adalah mereka masih di bawah kekuasaan Raja Ahasveros. Teks masih berjalan dan kekuasaan Raja Ahasveros itu besarnya gak karu-karuan sampai seperti dia digambarkan sebagai Mesias yang palsu itu, sebagai raja yang palsu itu. Nah, saudara sekarang bayangkan, waktu orang-orang Yahudi itu tinggal di Persia di bawah kekuasaan raja sedemikian besar dengan sedemikian hebatnya, maka apa sih pengharapan mereka untuk mereka boleh melihat diri mereka sebagai satu bangsa yang diberkati Tuhan sampai dengan kelimpahan dan sampai dengan ini ya, dengan segala macam berkat-berkat Tuhan yang lain. Jawabannya adalah
Ya, mereka harus tunggu sampai kapan? Mereka harus tunggu sampai kemudian yang namanya Raja Ahasveros itu diganti oleh raja yang Tuhan pilih, dan raja itu akan menegakkan kerajaan Tuhan di bumi itu. Baru mimpi mereka itu terwujud. Tapi sekali lagi, sebelum hal itu terjadi, mereka tetap harus bayar yang namanya tax, karena raja ini demikian berkuasa. Kalau saya kemudian tanya, raja itu kumpulin teks, termasuk kumpulin teks dari orang-orang Yahudi, tujuannya buat apa sih? Nah, kalau sudah membaca kitab Ester, paling tidak tujuan yang paling jelas yang kita langsung bisa tebak, kalau raja itu kumpulin teks adalah untuk apa? Paling banter adalah untuk pesta. Gitu ya. Ester pasal 1 rajanya pesta terus. Ester pasal yang kedua dia punya istana harem. Jadi orang itu diambil teksnya untuk demi kesenangan raja, untuk dia boleh berfoya-foya di istananya dengan memelihara seluruh harem-harem dan untuk kemudian mengadakan pesta pora yang berikutnya. Tapi juga jangan lupa yang namanya teks itu juga akan digunakan untuk apa? Untuk memperluas kerajaan raja supaya raja itu masih bisa terus perang dan seterusnya. Sekali lagi saudara, waktu kita melihat poin yang pertama tentang kekuasaan Raja Ahasveros, kita mesti sekali lagi sadar bahwa seluruh hidup baru yang mereka terima di dalam tanah Persia ini hanya sifatnya sementara saja. Ini hanya sekedar bayang-bayang dari kehidupan yang mereka itu impikan. Waktu Tuhan itu akan mengirim raja pilihan Tuhan itu datang kembali. Dan betul saudara, sebelum Ester itu terjadi, sebelum seluruh adegan di dalam kitab Ester itu terjadi, Tuhan itu sudah utus satu orang hambanya melayani secara politik di dalam negara adikuasa yang sebelumnya. Orang itu adalah Daniel. Daniel itu hidup sebelum Ester. Dan sebelum Ester di Persia itu, Daniel dia melayani di satu negara Babilonia. Ya, semua orang-orang Yahudi dibuang ke Babilonia terlebih dahulu. Dan di dalam Babilonia, maka Daniel itu mentafsirkan mimpi dari Nebukadnezar. Saudara masih ingat mimpi Daniel apa? Daniel itu mengatakan bahwa mimpi Nebukadnezar adalah demikian. Bahwa dia melihat si raja ini punya mimpi. Nebukadnezar itu punya mimpi. Si raja Babilonia punya mimpi. Dan dia melihat di dalam mimpinya ada satu patung yang sangat tinggi. Lalu kepala patung itu dari emas, badannya dari perak, lalu kemudian bagian perutnya terbuat dari tembaga atau perunggu, lalu kemudian kakinya dari besi dan kemudian dari tanah liat. Itu artinya apa? Daniel mentafsirkan bahwa setelah kekuasaan Raja Nebukadnezar itu masih akan ada 3 kerajaan yang lain. Bagian emas itulah Babilonia. Bagian berikutnya kedua adalah Persia. Tempat Ester itu akan hidup. Babilonia, Persia, lalu kemudian yang namanya perunggu itu apa? Yang namanya perunggu itu adalah kerajaan Yunani. Waktu nanti Alexander the Great itu mengalahkan Persia, dia berkuasa atas seluruh teritori, maka itu adalah bagian perunggu dari patung yang dilihat Nebukadnezar. Lalu kemudian kaki yang terbuat dari besi dan tanah liat itu apa? Itu yang namanya kerajaan Romawi. Jadi saudara, orang-orang Israel kalau berdasarkan tafsiran Daniel, mereka itu meskipun mereka damai sejahtera ada di Persia, tetap mereka bukan sedang hidup di dalam tanah perjanjian yang sesungguhnya. Mereka belum sedang menikmati kemuliaan Tuhan dan juga kebaikan Tuhan yang mentransformasi seluruh isi dunia. Belum, karena setelah ini pun, setelah Ahasveros mati, masih ada yang namanya Alexander the Great. Masih akan ada yang namanya banyak sekali jenderal-jenderal dan juga kaisar-kaisar dari Romawi berkuasa atas mereka. Mereka masih belum tinggal di dalam satu tempat di mana yang namanya happily ever after itu terjadi. Betul, mereka sudah punya yang namanya pertolongan Tuhan. Tapi sekali lagi pertolongan Tuhan yang mereka terima itu belum merupakan satu pertolongan Tuhan yang paling puncak karena mereka toh masih ada di dalam kekuasaan Nebukadnezar. Nah, ini merupakan satu hal yang penting untuk kita sebagai orang Kristen itu refleksikan. Ya. Nah, seringkali ya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, di dalam kehidupan kita pasti, bukan pasti, emang pasti itu given fact. Kita ini penuh dengan pergumulan-pergumulan. Ya, kita penuh semua dengan berbagai macam kesulitan-kesulitan hidup. Ekonomi lah, anak dan seterusnya. Dan di dalam semua kesulitan-kesulitan tersebut, kita itu berkali-kali minta tolong kepada Tuhan supaya Tuhan itu akhirnya menolong dan juga memulihkan kita. Ya, dan salah satu kebahagiaan kita sebagai orang Kristen adalah betul-betul pada waktu itu kita kesulitan dan Tuhan itu akhirnya memberikan yang namanya pertolongan dan seterusnya. Nah, seringkali di dalam pergumulan kita,
maka kita kemudian mendapati bahwa setelah Tuhan itu tolong, gitu, ternyata setelah pertolongan itu terjadi, di dalam masa yang akan datang masih ada pergumulan-pergumulan yang lain, bukan? Nah, seperti yang kita kemudian alami sama-sama di tempat ini, ya, sebagian besar dari kita, saya pikir kita semua, kita tuh tinggal di Indonesia dan kita kemudian akhirnya memutuskan untuk pindah ke negara ini, untuk studi, untuk bekerja, atau memang untuk akhirnya menetap. Nah, pada waktu kita pindah ke negara ini, maka kita akhirnya menemukan bahwa di negara yang baru pun gitu, ternyata saya juga bergumul, ternyata saya juga penuh mengeluarkan air mata, ternyata saya juga kemudian mendapati begitu banyak kesulitan-kesulitan. Karena apa? Karena ini memang dunia sudah jatuh ke dalam dosa gitu. Pada waktu kita tinggal di dalam tempat manapun, nanti satu kali kalau saudara rasa, wah, New Zealand sudah tidak enak lagi, saya rasa mau pindah ke tempat lain yang mungkin lebih menjanjikan. Jangan lupa, waktu saudara pindah ke tempat lain pun gitu, saudara juga akan kemudian bergumul dengan hal-hal yang kurang lebih sama di dalam takaran yang berbeda. Ada keluarga yang pada waktu mereka pindah dari Indonesia, pergi ke luar negeri, entah ke mana, kayak mungkin juga termasuk ke New Zealand. Kita mendapatkan mungkin keadaan ekonomi yang jauh lebih baik. Tapi jangan lupa, ekonomi mungkin kita bisa lebih baik, tetapi mungkin kerohanian anak-anak itu kemudian jeblok. Itu jangan lupa, itu juga merupakan bentuk dari pergumulan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Poin saya adalah, waktu kita merenungkan bagian ini, di dalam hidup orang-orang Yahudi, tetap raja mereka adalah Nebukadnezar. Sistem kehidupan mereka adalah sistem kehidupan yang lama. Jangan lupa bahwa restorasi atau pemulihan yang Tuhan itu berikan kepada mereka, itu adalah satu pemulihan yang bagaimanapun baiknya, itu Tuhan itu izinkan masih ada di dalam sistem yang lama. Masih akan kemudian terlibat di dalam berbagai macam kesulitan-kesulitan hidup hari ini. Bagaimanapun juga waktu kita tuh mengalami kesuksesan, pertolongan Tuhan, kelancaran di hadapan Tuhan. Satu kali kita toh juga akan mengalami yang namanya kematian. Kita akan kehilangan semuanya itu. Orang yang kita besarkan, yang kita asuh dari kecil sampai akhirnya mereka itu tumbuh besar. Itu satu kali juga akan mungkin meninggalkan kita dan akan ada yang namanya air mata. Waktu kita tinggal di dalam dunia ini, kita diajak untuk kita berharap kepada Tuhan, untuk kita menikmati pertolongan Tuhan, tetapi juga sekaligus dengan kesadaran bahwa kita hidup secara realistis. Ini bukan merupakan langit dan bumi yang baru, akan ada air mata, akan ada kesulitan-kesulitan. Kita masih akan terus mengharapkan, sebagaimana orang-orang Yahudi, langit dan bumi yang baru yang Tuhan itu akan berikan. Ya. Saya hari ini waktu mau berangkat ke gereja, terus istri saya siapkan pakaian buat anak-anak. Anak saya ngomong yang besar gitu, batik saya sekarang udah kekecilan, batiknya kekecilan. Loh, itu baju kami kasih waktu tahun 2023 waktu ikut KKR ke Sumatera Utara itu masih cukup, sekarang udah kekecilan, gitu ya. Terus anak saya yang perempuan juga bilang, sekarang stocking saya kependekan. Wah, kamu juga lebih tinggi, stoknya menjadi lebih pendek dari yang sebelumnya gitu. Waktu kami lihat anak itu bertumbuh makin tinggi secara fisik, ya, ada satu sukacita. Tapi jangan lupa, waktu mereka itu tumbuh lebih tinggi dari yang 2 tahun yang lalu, gitu ya, jangan lupa mereka akan sampai kepada satu titik di mana begitu mereka tumbuh, mereka akan kemudian pergi dari rumah. Mereka mungkin waktu bertumbuh menjadi fase yang lebih masuk dalam fase yang lebih tinggi dalam usia remaja mereka. Mungkin mereka akan punya pergumulan-pergumulan yang jauh lebih berat dari yang sekarang. Ada sukacita, and yet juga tetap ada yang namanya air mata dan juga pergumulan mengiringi. Karena apa? Ya karena kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh ini. Waktu sudah membaca kitab Esther, terus kayaknya semua baik-baik saja gitu, happily ever after. Oh ternyata tidak demikian, karena Raja Ahasveros itu masih kasih teks dan kekuasaannya itu mirip dengan kekuasaan Mesias itu. Dia seperti Mesias yang palsu digambarkan di sini. Dia seperti memberikan damai sejahtera, tapi itu bukan damai sejahtera yang kita itu akan nikmati waktu Tuhan mendirikan kerajaannya secara penuh di dalam bumi ini. Jadi sekali lagi ya saudara, kita terus berharap kepada Tuhan, tapi just keep your hope itu realistik di dalam dunia yang jatuh ke dalam dosa ini. Ya. Lalu kemudian poin yang kedua yang kita bisa pikirkan di dalam Esther pasal 10 ini. Kita akan memperhatikan bersama-sama yang namanya kekuasaan Mordekai sekarang. Kita sekarang lihat ayat yang ketiga. Kita coba perhatikan sama-sama Esther pasal yang ke-10 ayat yang ketiga.
Karena Mordekai, orang Yahudi itu menjadi orang kedua di bawah Raja Ahasveros dan ia dihormati oleh orang Yahudi serta disukai oleh banyak sanak saudaranya. Sebab ia mengikhtiarkan yang baik bagi bangsanya dan berbicara untuk keselamatan bagi semua orang sebangsanya. Nah, saudara, di bawah pemerintahan Raja Ahasveros yang brutal tersebut, ya. Dalam sejarah kalau sudah membaca Ahasveros atau Xerxes yang pertama, dia melakukan begitu banyak kejahatan-kejahatan manusiaan. Bahkan kalau saudara tahu sejarah dari salib yang kita peringati setiap Jumat Agung itu, yang namanya penyalipan itu dimulai dari kerajaan Persia. Lalu kemudian dimodifikasi oleh Romawi untuk mereka jadikan itu sebagai alat alat teror itu, teror aparatus untuk orang-orang yang memberontak. Nah, di dalam pemerintahan Raja Ahasveros yang dia brutal dan dia juga sangat menggemari pleasures, maka Alkitab itu mengatakan Tuhan itu memelihara umatnya melalui orang bernama Mordekai ini. Sungguh-sungguh Tuhan pelihara umatnya melalui kehidupan Mordekai. Di dalam Ester pasal yang ke-10 mereka betul-betul mendapatkan yang namanya pengharapan. Karena Mordekai itu dikatakan sebagai orang kedua setelah raja yang berkuasa. Mordekai ini seperti the second king di dalam kerajaan Persia. Dan selama Mordekai berkuasa, maka Alkitab mengatakan apa? Alkitab mengatakan bahwa Mordekai itu mengerjakan hal yang baik, hal yang baik, dan Mordekai itu mengucapkan yang namanya damai sejahtera untuk orang-orang sebangsanya. Ya. Nah, paling tidak di sini kita sama-sama bisa belajar itu bahwa orang Kristen itu kita tidak boleh anti terhadap yang namanya political power. Di satu sisi political power itu kalau digunakan secara jahat itu betul-betul bisa sangat-sangat abusive, sangat-sangat kemudian merusak dan sangat-sangat kemudian menindas. Apalagi pada waktu political power itu kemudian diatur oleh konsep mayoritas minoritas di dalam satu bangsa. Ya, saudara bisa bayangkan betapa susahnya untuk hidup sebagai orang-orang digolongkan sebagai minoritas pada waktu kuasa politik itu dicemari oleh pembedaan antara siapa mayoritas dan kemudian siapa minoritas. Itu bisa menjadi sangat-sangat abusive. Tapi juga jangan lupa, pada waktu saudara melihat orang-orang seperti Yusuf, Daniel, dan juga Mordekai di dalam center daripada political power dalam satu kerajaan, saudara menemukan bahwa political power itu ternyata juga bisa berlangsung dan bisa menghadirkan yang namanya damai sejahtera dan juga bisa mendatangkan yang namanya kebaikan. Ya. Terus terang ya saudara, kita sebagai orang-orang Indonesia, kita tuh mesti banyak-banyak mendoakan untuk bangsa dan negara kita. Sebelum saya berangkat kemari itu saya masih mengingat-ingat lagu Indonesia Raya gitu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku dan rakyatku semuanya. It's just beautiful expression tentang Indonesia dan pengharapan kita. Tetapi sekali lagi, waktu kita sebagai orang-orang Kristen, kita itu gagal untuk kita terus mendoakan Indonesia. Waktu kemudian kita itu gagal untuk mempersiapkan orang-orang yang punya beban di dalam politik masuk ke dalam kancah politik. Maka sebetulnya kita sebagai satu komunitas umat Tuhan, kita tuh kita itu mengamputasi ini ya, kita mengamputasi akses untuk kita memperbaiki sistem itu, saudara. Tetapi satu sisi, saya sadar betapa sulitnya untuk kita melakukan itu di dalam satu sistem yang sudah sangat-sangat korup tersebut. Sehingga dengan demikian kita memang perlu sebagai orang-orang Kristen yang kita berasal dari Indonesia untuk kita terus mendoakan supaya kiranya Tuhan itu perbaiki bangsa ini melalui orang-orang Kristen yang mereka sekarang Tuhan sudah izinkan punya akses ke dalam politik. Kita berharap supaya mungkin pada waktu bangsa ini demikian sulitnya menghadapi begitu banyak macam krisis, mungkin mereka akhirnya menjadi terbuka untuk mereka mengizinkan orang-orang Kristen yang sangat-sangat baik, mereka kasih kesempatan untuk kasih posisi jabatan politik tertentu dengan power. Mungkin saudara, yang harus kita perhatikan adalah kita baca kitab Ester, ada kemungkinan Tuhan buka jalan seperti ini, ada kemungkinan orang itu dipakai Tuhan untuk mensejahterakan seluruh bangsa meskipun orang tersebut dianggap sebagai orang yang bukan merupakan bagian daripada minoritas. Kita sebagai orang Kristen, kita tidak boleh berhenti mengharapkan yang paling baik yang mungkin sekarang ini paling kelihatan tidak realistis untuk satu bangsa termasuk juga untuk Indonesia. Mordekai dipakai Tuhan sebagai orang yang kedua di dalam negara yang kafir tersebut.
orang kedua di dalam pemerintahan yang jahat tersebut. Dan Alkitab mengatakan Mordekai, ya, waktu itu nggak ada demokrasi, waktu itu nggak ada yang namanya pemilihan langsung, itu betul-betul hanya like and dislike-nya raja. Tapi dalam sistem yang seperti itu pun tetap ada orang umat Tuhan yang masih bisa Tuhan pakai. Nah, sekali lagi kita sebagai orang Kristen, kita mesti belajar untuk kita terus berharap dan mendoakan, dan juga kita kasih beban kepada orang lain, pada diri kita sendiri bahkan, untuk siapa tahu kalau Tuhan itu kasih kesempatan orang bisa masuk ke dalam yang namanya pemerintahan. Karena yang namanya kuasa itu dari Tuhan. Orang mendapatkan kuasa, Alkitab katakan itu pemberian Tuhan. Dan kalau kuasa itu daripada Tuhan, Tuhan bisa kasih kuasa itu untuk siapapun yang Tuhan itu mau pakai memperbaiki satu sistem. Saudara perhatikan di sini, waktu Mordekai itu akhirnya berkuasa, apa yang dia perhatikan, apa yang dia kerjakan. Sekali lagi saya bacakan ayat yang ketiga. Karena Mordekai, orang Yahudi itu menjadi orang kedua di bawah Raja Ahasveros, dan dia dihormati oleh orang Yahudi serta disukai oleh banyak sanak saudaranya. Sebab ia mengusahakan yang baik untuk bangsanya dan berbicara untuk keselamatan, atau di dalam kata yang lain, dia berbicara untuk kesejahteraan, untuk damai sejahtera. Keselamatan itu di dalam bahasa aslinya adalah shalom, saudara. Jadi Mordekai mengerjakan dua hal ini. Mordekai mengusahakan yang baik, ya, tov, dan Mordekai mengucapkan shalom. Tov dan shalom itu dikerjakan oleh Mordekai. Ada satu penafsir yang dia mentafsirkan ayat ini dengan sedemikian indahnya. Waktu kita membaca Ester 10 ayat yang ketiga, maka sebetulnya penulis kitab Ester itu sedang menggambarkan Mordekai sama seperti Adam itu di dalam Eden. Ya, menggambarkan Adam itu di Eden. Tahu dari mana? Karena dua kata ini, ada kata baik, kata tov, maupun kata damai sejahtera, keselamatan, atau di dalam bahasa asli adalah shalom. Kata baik dan kata damai sejahtera ini merupakan dua kata yang menggambarkan situasi di Eden. Kalau saudara membaca Ester pasal yang pertama, berkali-kali dikatakan Tuhan melihat semuanya baik. Tuhan melihat semuanya baik. Saudara tahu berapa kali kata baik itu muncul di dalam Genesis pasal 1, Kejadian pasal 1. Kata baik itu muncul sebanyak 7 kali di dalam Kejadian pasal 1, menggambarkan betapa penuhnya dan betapa limpahnya kebaikan yang Tuhan itu berikan di dalam Taman Eden tersebut. Dan tentu saja waktu saudara melihat yang namanya Eden, ada gambaran shalom di sana, ada gambaran damai sejahtera, di mana semua ciptaan itu betul-betul menjadi utuh dan mereka flourishing, mereka berkembang biak dan mereka demikian limpah hidup di bawah rahmat dan di bawah pimpinan Tuhan yang Tuhan itu berikan melalui siapa? Melalui raja di Eden, yaitu adalah diri Adam sendiri. Dan ini digambarkan melalui pemerintahan Mordekai. Meskipun ada raja yang sangat jahat, tapi tetap Tuhan kasih anugerah umum melalui kehadiran Mordekai yang mengusahakan supaya Persia itu paling tidak mirip mendekati itu yang namanya Eden. Ada pleasures, ada shalom, ada damai sejahtera, dan ada yang namanya sukacita di dalam kerajaan Persia saja. Tetapi ya saudara, satu hal yang kita memang harus akui, bagaimanapun juga yang namanya Mordekai itu bukan Mesias yang sesungguhnya. Yang namanya Mordekai ini hanya satu orang yang Tuhan pakai sementara waktu di Persia untuk membuat situasi menjadi lebih sejahtera. Di dalam pengharapan orang-orang Yahudi, maka Mordekai itu bukan Mesias yang sejati. Karena apa? Karena ada beberapa tanda Mesias yang sejati yang Alkitab itu katakan di dalam seluruh kitab suci. Pertama apa? Pertama, Mesias yang sejati itu harus berasal dari suku Yehuda. Sementara Mordekai itu bukan dari Yehuda. Kalau sudah membaca Ester pasal yang kedua, maka Mordekai itu berasal dari suku Benjamin, suku dari Raja Saul. Dia bukan dari suku Yehuda. Jadi pasti Mordekai itu bukan Mesias yang sesungguhnya yang akan menghadirkan Eden itu dalam semua kelimpahannya kembali. Ya, Mordekai bukan Mesias sesungguhnya. Lalu kemudian yang kedua, waktu saudara melihat seluruh kisah perjanjian lama, maka saudara juga akan menemukan yang namanya Mesias selain harus berasal dari suku Yehuda, Mesias itu juga adalah orang yang harus dia tidak punya dosa di hadapan Tuhan. Ya, dan ini merupakan satu bagian yang sangat penting.
Sekali lagi, kalau saudara melihat seluruh kitab raja-raja, semua raja-raja yang baik, yang akhirnya jatuh ke dalam dosa, itu efeknya bukan hanya untuk raja itu saja, tapi untuk seluruh umat yang dia pimpin. Jadi satu raja itu penting. Begitu raja itu anjlok secara kerohanian gitu, maka semua dosa raja itu akan tertimpa kepada rakyatnya. Salomo begitu berontak kepada Tuhan, seluruh kerajaan United Kingdom of Israel itu, Israel United itu pecah jadi dua. Ya, waktu Daud itu berdosa kepada Tuhan, maka efeknya adalah kerajaannya ada di dalam civil war. Jadi raja yang saleh itu penting kepada Tuhan. Jadi selain raja itu dari suku Yehuda, dia juga menjadi raja yang godly. Masalahnya saudara punya raja dari suku Yehuda, saudara punya raja yang godly. Tapi begitu raja itu mati, maka kemudian tidak ada yang tahu gantinya model seperti siapa. Gitu. Jadi selain dari suku Yehuda, selain dia harus menjadi raja yang godly, maka raja yang bisa menjamin posisi umat Tuhan itu sejahtera dan diperkenan Tuhan, raja itu juga harus menjadi raja yang immortal, raja yang betul-betul bisa hidup selama-lamanya. Dan herannya ini merupakan satu janji yang Tuhan itu berikan di dalam seluruh kitab suci perjanjian lama. Satu kali kelak dia akan berikan Mesias. Mesias yang sinless, Mesias yang immortal, dan Mesias yang ada di dalam garis keturunan dari suku Yehuda. Nah, saya mau perlihatkan satu ayat yang dulu kita sempat singgung waktu kita bahas tentang kenaikan Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama memperhatikan Daniel pasal yang ke-7. Daniel pasal yang ke-7 ayat yang ke-9, lalu juga nanti ayat 13 sampai 14. Ya, Daniel pasal yang ke-7 ayat 9 lalu dan 13 sampai 14. Saya bacakan Daniel pasal yang ke-7 ayat 9. Sekali lagi ya, ini adalah pengharapan tentang Mesias yang akan datang yang diberikan kepada Daniel pada waktu dia tinggal di Babilonia. Jadi sebelum Esther itu kerajaan Babilonia berkuasa. Persia berkuasa ketika mereka sudah bisa menggulingkan yang namanya Babilonia. Ya, kita perhatikan sama-sama Daniel pasal 7 ayat yang ke-9. Waktu Daniel di Babylon, dia punya mimpi ini, dia punya vision ini yang Tuhan berikan tentang siapa yang Tuhan kasih untuk memberikan yang namanya shalom yang sesungguhnya kepada orang-orang umat Tuhan di Babilonia. Kata Daniel, ayat yang ke-9, sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, ada banyak tahta diletakkan, paling tidak lebih dari satu, lalu duduklah yang lanjut usianya, the ancient of days. Pakainya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dan api yang berkobar-kobar. Jadi di dalam Daniel pasal yang ke-7 ayat ke-9 dia punya visi. Dia punya visi apa? Dia lihat yang namanya Allah yang disebut sebagai the ancients of days. Itu dia duduk di atas tahta lalu dengan pakaian yang putih seperti salju dan rambut yang seperti salju. Ya, dan ini merupakan satu gambaran yang saudara nanti lihat juga dipakai untuk menggambarkan Kristus dalam kitab Wahyu, ya. Kristus dalam kitab Wahyu juga digambarkan sebagai satu figur yang mengenakan pakaian putih dan juga rambut putih. Itu ya, menggambarkan bahwa Kristus pun itu punya satu hakikat yang sama dengan Allah. Nah, tetapi sekarang masalahnya, kalau sudah melihat di dalam Daniel pasal yang ke-7 dan yang ke-9, Allah itu mengambil dan duduk di atas tahta, maka jangan lupa bahwa tahta itu bukan cuma satu, ada tahta yang lain yang belum didudukin. Nah, siapa yang akan menduduki tahta selain tahta yang Allah sudah tempati? Maka kita baru menemukan jawabannya beberapa ayat setelahnya di dalam Daniel pasal yang ke-7 ayat 13 sampai 14. Ini merupakan satu jawaban siapa yang akan duduk di tahta yang lain selain tahta yang sudah diduduki oleh the ancients of days. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu, ayat 14, diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kuasa sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Kursi yang lain, tahta yang lain yang tidak diduduki oleh the ancients of days itu akan diberikan kepada sang anak manusia ini yang kerajaannya tidak akan pernah berakhir. Dan bukankah ini yang akan kita baca nanti waktu kita membuka Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ketika Stephen itu melihat di dalam visinya, dia melihat bahwa Yesus Kristus itu berdiri di sebelah kanan Allah.
Dan itu adalah apa? Penggenapan dari Daniel pasal yang ke-7 itu, saudara-saudara. Jadi sekali lagi, waktu kita melihat bersama-sama di dalam Ester pasal yang ke-10 ayat yang ketiga, Mordekai itu digambarkan pelan-pelan seperti Adam yang mendatangkan mendatangkan kebaikan dan menghadirkan shalom bagi seluruh kerajaan Persia. Semua gambaran dari Mordekai itu akan selesai pada waktu Mordekai mati. Mordekai bukan orang yang tidak berdosa. Mordekai juga bukan orang yang berasal dari suku Yehuda. Tetapi semua gambaran Mordekai di dalam Ester pasal 10 ayat yang ketiga yang memberikan kayak semacam a glimmer of hope, ya, seberkas pengharapan bahwa di dalam dunia yang jahat ini Tuhan masih pelihara, Tuhan masih menghadirkan kayak ya titipan daripada Eden. Itu akan menerima semua kepenuhannya ketika kapan? Ketika yang namanya raja dari suku Yehuda yang kekuasaannya tidak akan pernah berakhir, yang akan mengambil tahta di sebelah Yahweh itu hadir. Dan itu yang akan kita jumpai di mana? Yang akan kita jumpai pada waktu Yesus Kristus, ya, Allah anak itu datang dan dia menyatakan bahwa dirinya sehakikat dengan Bapa dan dirinya itu menggenapi semua pengharapan di dalam perjanjian lama, termasuk pengharapan di dalam kitab Ester. Ya, ini merupakan satu hal yang sangat penting sekali, saudara sekalian. Jadi sebetulnya sekali lagi semua gambaran tentang Mordekai itu tidak berhenti di dalam diri Mordekai. Itu akan menunjuk kepada Kristus yang akan menggenapi apa yang kurang, apa yang cacat di dalam diri Mordekai. Dan itu betul-betul akhirnya muncul. Pada waktu kapan? Pada waktu Yesus Kristus itu lahir di dalam dunia. Nah, saudara, ratusan tahun setelah kisah Ester dan kemudian kisah Mordekai dan Raja Ahasveros itu berakhir, maka Matius pasal yang kedua itu mencatat orang-orang Majus itu datang dari timur pergi mencari raja yang baru dilahirkan tersebut. Dan ada dua sejarawan kuno, ya. Satu adalah Xenophon, dia adalah satu orang historian, satu orang filosofer, Greek historian philosopher, dan satu lagi adalah Philo, ya, satu orang Yahudi yang hidup di dalam abad pertama. Ya. Nah, baik Xenophon maupun Philo itu mengatakan apa? Itu mengatakan bahwa orang-orang Majus ini adalah orang-orang yang mereka berasal dari tempat yang dulu dinamakan sebagai Persia. Nah, saya dalam kesempatan ini saya nggak bisa kasih kutipannya, gitu ya. Tapi mereka mengatakan bahwa orang-orang Majus itu adalah Persian priest, itulah imam-imam Persia yang tugasnya untuk melayani raja. Demi raja itu boleh berkenan di hadapan dewa-dewa Persia. Nah, orang-orang Majus ini adalah orang-orang yang akhirnya pada waktu Natal mereka datang dan mereka menghampiri Yesus Kristus. Semua pengharapan yang sudah perhatikan di dalam Ester pasal yang ke-10. Hari itu terwujud pada waktu ada orang-orang dari Persia. Tempat daerah di mana dulu Mordekai dan Ester itu melayani. Mereka akhirnya pergi bertahun-tahun mungkin untuk mereka sampai di bawah kaki Yesus Kristus dan mereka menyerahkan yang namanya mazmur dan kemenyan. Tiga hal yang dikatakan sebagai tiga hal yang sangat-sangat karakteristik dari daerah di Persia sana. Akhirnya apa, saudara? Di dalam kisah Natal, saudara menemukan kayak semacam apa itu ya? The just beautiful ending dari kitab Ester. Akhirnya ada orang dari Persia yang mereka bersembah sujud dan mereka menyatakan bahwa this is the true king. Bukan Ahasveros, bukan kemudian kaisar Romawi yang sedang duduk di atas tahta, bukan Agustus, tetapi siapa? Tapi adalah Yesus Kristus dari Nazaret. Ini adalah raja yang sesungguhnya, yang kekuasaannya tidak akan berakhir, yang semua bangsa-bangsa dan pulau-pulau mereka akan bersembah sujud, raja yang kekuasaannya akan selama-lamanya. Dia bukan hanya sekedar orang kedua di dalam istana raja kafir seperti Mordekai, seperti Yusuf, seperti Daniel, tapi dia adalah sang anak sendiri, anak Allah sendiri yang dia berdiam di dalam istana daripada Allah, di istana di dalam kerajaan Bapaknya. Dan kalau orang-orang Persia mereka boleh punya damai sejahtera, mereka boleh punya favor dari Raja Ahasveros karena ada Mordekai di dalam istana, maka kita sebagai orang-orang Kristen, waktu kita menyadari bahwa Yesus Kristus itu sudah datang dan sekarang dia berdiam di dalam rumah Bapa, di dalam kerajaan Allah yang paling absolut begitu, maka kita punya pengharapan bahwa di hadapan Tuhan karena dia sudah mengutus anaknya untuk mati bagi kita, maka kita boleh punya damai sejahtera dan kita boleh punya kebaikan itu yang keluar senantiasa
dari tangan Bapa. Ya, bila kiranya boleh menjadi satu kabar baik untuk kita sekalian, kiranya apa yang kita renungkan dari kitab Ester pasal yang ke-10 sekali lagi boleh membuat hati kita tertuju kepada Kristus. Betul, kita masih hidup di dalam dunia yang lama. Kita menikmati pertolongan-pertolongan Tuhan. Tapi jangan lupa, pertolongan Tuhan yang paling puncak Dia hadirkan pada waktu Dia mengutus Sang Raja yang kekal itu mati dan bangkit untuk kita. Dan satu kali kelak Sang Raja yang kekal itu akan menghadirkan langit dan bumi yang baru. Dan kita boleh bersuka cita di dalamnya sampai selama-lamanya. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami semua mengucap syukur ya Tuhan untuk seluruh kebaikan Tuhan atas kehidupan kami. Khususnya ketika kami merenungkan kitab Ester. Kami selagi berterima kasih Tuhan karena meskipun orang-orang yang membaca kitab Ester di dalam zaman itu, orang-orang yang sungguh merasakan pertolongan Tuhan di dalam era Ahasveros, mereka menebak dan mereka hanya membayangkan betapa sukacitanya ketika satu kali kelak Tuhan menghadirkan Raja yang kekal tersebut. Kami sebagai orang-orang Kristen, kami boleh lebih dalam memiliki sukacita tersebut karena kami sadar bahwa Tuhan sudah mengutus Raja tersebut. Tuhan sudah menghadirkan anak Allah sendiri untuk boleh menjadi Raja atas kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan karena sebagaimana di dalam kitab Ester, Tuhan membalikkan nasib bangsa yang harusnya binasa menjadi bangsa yang penuh dengan sukacita. Kami melihat di dalam salib juru selamat kami, nasib kami pun juga dibalikkan ya Tuhan. Pur yang harusnya membinasakan kami, sekarang menjadi pur yang menyelamatkan kami karena putramu sudah mengambil takdir tersebut di atas kayu salib. Terima kasih kali Tuhan untuk kabar baik, untuk pengharapan ini. Dan kami mohon kiranya Tuhan yang akan menghibur hati kami, Tuhan yang akan menguatkan diri kami, dan Tuhan yang menolong kami supaya kami boleh terus bertumbuh berharap kepada Tuhan di tengah-tengah zaman yang penuh dengan segala macam kesulitan dan zaman dan dunia yang penuh dengan segala kejatuhan ini. Terima kasih lagi ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, jangkar dari pengharapan kami yang kekal. Kami berdoa dan kami mengucap syukur sedalam-dalamnya. Amin.